Arya Johanna Sherinibo dari kelas 10L. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas dampak positif serta dampak negatif iptek dalam bidang hukum dan ekonomi. Nah teman-teman, secanggih apapun teknologi yang bisa menciptakan komunikasi dan interaksi yang serba praktis, kontak langsung tetap merupakan fundamental bagi manusia. Interaksi dan komunikasi secara langsung akan menciptakan ikatan emosional antar manusia dan jauh lebih efektif dan serta berkualitas dibandingkan dengan komunikasi melalui jalur virtual yang tersaji hampir semua lini teknologi. Berkomunikasi dan berinteraksi tanpa saling menatap atau bertemu memang sangat praktis dan efisien, tetapi perlu kita sadari bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya secara langsung untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang sehingga tidak terjadi suatu kehidupan sosial yang egois dan individualis. Teknologi ini tentunya memiliki dampak yang positif serta dampak negatif. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi ini diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru untuk melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah bisa menikmati banyak sekali manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Dan dalam akhir-akhir ini, teknologi yang pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal-hal negatif. Teknologi ini dapat membawa dampak positif serta dampak negatif dalam bidang ekonomi. Dampak positifnya yang pertama yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang kelima, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang keenam, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang ketujuh, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Yang kedelapan, harga barang dapat lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari iptek dalam bidang ekonomi yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Yang ketiga, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual-beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia, seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah berinteraksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualannya. Nah, sama seperti pada bidang ekonomi, pada bidang hukum ini juga iptek membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya iptek untuk bidang hukum yaitu yang pertama, banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang kedua, penegak hukum dapat dengan mudah mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, dengan berkembangnya iptek, masyarakat dengan mudah memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat mengakses tentang hukum dan produk hukum yang ada di negara. Yang keempat, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kelima, meningkatkan hubungan demokrasi antar negara. Yang keenam, dapat menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang ketujuh,
memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang kedelapan, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Yang kesembilan, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita dengan cepat dan dapat dilakukan secara efisien dan nyaman. Nah, teman-teman, sedangkan dampak negatif dari adanya iptek ini bagi bidang hukum, yang pertama yaitu banyaknya produk-produk yang dihasilkan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai dengan penipuan atau hacking server yang dapat merugikan banyak orang. Yang ketiga, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang keempat, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu damaan akan kebebasan. Yang kelima, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Yang keenam, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang ketujuh, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Yang kedelapan, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkesan mengabaikan kepentingan umum. Yang kesembilan, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Nah, sekian video dari saya mengenai dampak positif dan negatif iptek dalam bidang hukum dan ekonomi. Semoga bermanfaat.